Konsep kedua cara ciri bangsa menyatakan bahwa orang memiliki universal atau kesamaan dalam sifat dasar manusia, namun mengungkapkan keragaman dari satu individu atau komunitas yang lain. Unsur-unsur ini adalah sumber dari berbagai kalangan manusia. Rupa, penampilan adat, adat dan aturan bahasa, bahasa aksara, surat budaya, budaya. Filosofi dan nilai sistem menekankan unsur internal atau spiritual dari kehidupan manusia, menunjukkan bahwa manusia membutuhkan bimbingan spiritual dan kebijaksanaan dalam hidup mereka. Awalnya Sunda Wiwitan tidak menggabungkan banyak tabu atau larangan. Peraturan inti perilaku terdiri dari dua elemen. Jangan lakukan sesuatu yang tidak dengan selera orang lain, sesuatu yang orang lain tidak suka, dan tidak membahayakan orang lain. Jangan melakukan sesuatu untuk menyakiti diri sendiri. Namun, untuk menghormati tempat-tempat suci kabuyutan, Sasaka Pusaka Buana atau Sasaka Domas dan mengikuti tradisi tertentu dalam usaha tani padi, Sunda Wiwitan menguraikan banyak pembatasan dan tabu. Yang paling banyak tabu, disebut buyut oleh orang Kanekes, diterapkan untuk mereka yang tinggal di dalam tempat yang paling suci di bumi orang Badui. Dalam yang menghuni Sasaka Pusaka Buana, sekret tempat di bumi. Dalam Sunda Wiwitan tradisi, doa dan ritual dilakukan melalui lagu dan nyanyian dari pantun Sunda dan kidung tarian. Praktek-praktek ritual dapat diamati pada saat upacara panen padi dan festival tahun baru tahunan yang disebut Seren Tahun. Upacara adat ini masih dilakukan setiap tahun oleh masyarakat Sunda yang lebih tradisional di Kanekes, Lebak, Banten, Ciptagelar Kasepuhan Banten Kidul, Cisolok, Sukabumi, Kampung Naga, dan Cigugur, Kuningan. Tradisi dan upacara meskipun orang Sunda modern mungkin menerapkan Islam atau mematuhi agama lain, pengaruh dan sistem nilai, unsur-unsur tertentu dari adat istiadat, kepercayaan, dan budaya Sunda Wiwitan masih bertahan hingga masa kontemporer. Dalam hal pengaruh pada nilai-nilai sosial dan adat istiadat budaya, orang Sunda tidak pernah meninggalkan keyakinan tradisional Sunda. Sanghyang Siksa Kandang Karesian, diterjemahkan oleh Wikisource. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, ya inilah yang akan diajarkan oleh Sang Budiman bagi mereka yang mencari kebahagiaan. Ada ajaran, yang bernama Sanghyang Siksa Kandang Karesian untuk kewaspadaan semua orang. Inilah ujar Sang Budiman, memaparkan Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Inilah Sanghyang Dasakreta, untuk pegangan orang banyak. Siapapun yang hendak menegakkan sarana kesejahteraan agar dapat lama hidup, lama tinggal di dunia. Berhasil dalam peternakan, berhasil dalam pertanian. Selalu unggul dalam perang, sumbernya terletak pada orang banyak. Inilah kenyataan yang disebut Sanghyang Dasakreta. Bayang-bayang Dasasila, maya-maya. Sanghyang Dasamarga, perwujudan dasa indera untuk menyejahterakan dunia kehidupan di dunia yang luas. Ini, jalan untuk kita menyejahterakan dunia kehidupan. Bersih jalan, subur tanaman, cukup sandang. Bersih halaman belakang, bersih halaman rumah. Bila berhasil rumah terisi, lumbung terisi, kandang ayam terisi, ladang terurus, sadapan terpelihara, lama hidup. Selalu sehat, sumbernya terletak pada manusia sedunia. Seluruh penopang kehidupan, rumput, pohon-pohonan, rambat, semak, hijau subur tumbuhnya segala macam buah-buahan, banyak hujan, pepohonan tinggi karena subur tumbuhnya, memberikan kehidupan kepada orang banyak. Iaitulah, Sanghyang, sarana kesejahteraan dalam kehidupan namanya. Ini Sanghyang Dasakreta yang disebutkan sebagai bayang-bayang Sanghyang Dasasila. Ya maya-maya Sanghyang Dasamarga, perwujudan dasa indera. Inilah kenyataannya. Telinga jangan mendengarkan yang tidak layak didengar karena menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka. Namun kalau telinga terpelihara, kita akan mendapat keutamaan dalam pendengaran. Mata jangan sembarang melihat yang tidak layak dipandang karena menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka. Namun bila mata terpelihara, kita akan mendapat keutamaan dalam penglihatan. Kulit jangan digelisahkan karena panas ataupun dingin sebab menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka. Tetapi kalau kulit terpelihara, kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari kulit. Lidah jangan salah kecap karena menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka. Namun bila lidah terpelihara, kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari lidah. Hidung jangan salah cium karena menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka. Namun bila hidung terpelihara, kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari hidung.
Mulut jangan sembarang bicara karena menjadi pintu bencana di dasar kenistaan neraka, namun bila mulut terpelihara, kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari mulut. Tangan jangan sembarang ambil karena menjadi pintu bencana di dasar kenistaan neraka, namun bila tangan terpelihara, kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari tangan. Kaki jangan sembarang melangkah karena menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka, namun bila kaki tecer pelihara, kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari kaki, jangan dipakai keterlaluan. Karena menjadi pintu bencana di dasar kenistaan neraka, namun bila tumbung terpelihara, kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari tumbung. Baga Purusa, tumbung jangan dipakai berzina, karena menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka, namun bila baga purusa terpelihara, kita akan memperoleh keutamaan dari baga dan purusa, yaitulah yang disebut dasakreta. Kalau sudah terpelihara pintu, nafsu, yang 10, sempurnalah perbuatan orang banyak. Demikian pula perbuatan sang raja. Ini yang disebut dasa prebakti. Anak tunduk kepada bapak, istri tunduk kepada suami, hamba tunduk kepada majikan. Siswa tunduk kepada guru, petani tunduk kepada wado, tunduk kepada mantri, mantri tunduk kepada nunangganan, nunangganan tunduk kepada mangkubumi, mangkubumi tunduk kepada raja, raja tunduk kepada dewata, dewata tunduk kepada hyang. Yaitulah yang disebut dasa prebakti. Ini yang harus dilaksanakan, amanat sang budiman sejati. Puji dan sembahku kepada Siwa, hormatku kepada Sang Hyang Panca Tata Gata. Panca berarti 5, Tata berarti ucap, Gata berarti raga, yaitulah yang memberikan kebaikan kepada semuanya. Panca Aksara adalah guru manusia. Panca Aksara itu kenyataan yang terlihat, terasa dan tersaksikan oleh indera kita. Guru itu tempat bertanya orang banyak, karena itu dinamakan guru manusia. Kebodohan itu baru ada setelah adanya dunia. Ini kenyataannya. Namanya ya Panca Vyapara, Sang Hyang Pretiwi, tanah air, cahaya, angin dan angkasa. Ujar sang budiman manusia besar, itu semua milik kita. Yang diibaratkan tanah yaitu kulit, yang diibaratkan air yaitu darah dan ludah, yang diibaratkan cahaya yaitu mata, yang diibaratkan angin yaitu tulang, yang diibaratkan angkasa yaitu kepala. Itulah yang disebut Pretiwi dalam tubuh. Ia diibaratkan oleh penguasa bumi. Ia menjelma menjadi para rama, resi, ratu, disi dan tarahan. Ini Panca Putera. Pretiwi adalah sang Mamukuhan, air adalah sang Katung Marala, cahaya adalah sang Karungkala, angin adalah sang Sandanggreba, angkasa adalah sang Muretikandayun. Ini Panca Kusika. Sang Kusika di gunung, sang Garga di rumput, sang Mesti di Mahameru, sang Purusa di Madiri, sang Patanjala di Panjulan, kalau terpahami semua sang Hyang Wubu. 5 di bumi tentu, tampak menyenangkan keadaan, semua tempat. Tempat itu disebut, Purwa, Daksina, Pasima, Utara, Madya. Purba yaitu timur, tempat Hyang Isora, putih warnanya. Daksina yaitu selatan, tempat Hyang Brahma, merah warnanya. Pasima yaitu barat, tempat Hyang Mahadewa, kuning warnanya. Utara yaitu utara, tempat Hyang Wisnu, hitam warnanya. Madya yaitu tengah, tempat Hyang Siwa, aneka macam warnanya. Ya sekian itulah wuku 5 di bumi. Ini wuku 5 pada Renaha Pendeta. Rahasia itu terasa dalam bertutur, tapa itu terasa dalam berkelana, duduk itu terasa dalam keteguhan, kepastian itu terasa dalam kemustahilan, kelepasan itu terasa dalam memberi tanpa diberi, mengingat, eling, tanpa batas. Sekian wuku 5 pada Maha Pendeta. Ini modal kesejahteraan yaitu mereka sang Dewata 5. Semua mewakili namanya sendiri, semua melihat rupanya sendiri. Namun kalau tidak terasa ibarat bengkok bertemu dengan bengkoknya, lurus bertemu dengan lurusnya. Demikianlah karena perbuatan manusia maka sejahtera, karena perbuatan manusia maka sentosa. Ini pekerjaan hulun, untuk jalan kita ini ngabdi. Pekerjaan itu disebut bakal budi, tingkah laku itu namanya jalan. Hendaknya takut, berhati-hati, hormat dan sopan dalam tingkah, dalam perbuatan, dalam ulah dan perkataan. Demikian pula bila berada di hadapan sang raja. Tetaplah setia dalam pengabdian, akan pulih dari noda yang 10, pasti terhapus dosa dan hilang penderitaan, bersua dengan kebahagiaan. Bila benar-benar melaksanakan tugas sebagai hulun, yang demikian itu lebih memadai dari hasrat. Setinggi bukit, bertapa di puncak gunung karena terlarang bertapa di atas gajah atau moncong singa, mudah mendapat bencana besar.
Ini perilaku manusia yang akan berguna bagi orang banyak. Turutlah Sang Hyang siksakan dan karesian. Waspadalah agar kita terluput dari pancagati. Agar tidak sengsara. Jangan hianat, jangan culas, jangan mengkhianati diri sendiri. Yang dikatakan mengkhianati diri sendiri, yaitu, yang ada dikatakan bukan, yang bukan dikatakan benar. Ya begitulah, tekadnya penuh dengan muslihat. Perbuatan memfitnah, menyakiti hati orang lain, itulah kenyataannya yang disebut mengkhianati diri sendiri. Yang disebut mengkhianati orang lain adalah, memetik milik orang, tanpa izin, mengambil tanpa meminta, memungut tanpa memberitahu. Demikian pula, merampas, mencuri, merampok, menodong, segala macam perbuatan khianat, ia mengkhianati orang lain namanya. Demikian pula, merangkum, mengambil barang orang dengan kedua telapak tangan, memasukkan tangan, untuk mengambil barang orang, mencomot, merebut, merogoh, menggerayangi rumah orang, begitu juga terus-menerus tinggal di rumah majikan, rumah penguasa atau pada raja. Hal demikian lebih-lebih jangan dilakukan, jangan diperbuat oleh seorang ulun. Jangan lupa menggunakan ucap yang hormat, sopan dan mantap, bakti dan susila kepada sesama manusia, kepada sanak keluarga. Demikianlah kepada raja kita, kaki itu untuk bersila dan tangan untuk menyembah. Hati-hatilah kita berbincang dengan menak, dengan majikan pemilik tanah, dengan kedua orang tua, dengan wanita larangan. Begitu pula dengan raja kita. Bila kepada kita dipercayakan suatu rahasia, jangan munafik pikiran kita, demikian pula salah jawab, kelihatan roman muka tidak senang oleh raja kita. Jangan pemaling, nanti gugur hasil kita bertapa, hilang jasa nenek moyang, akan lenyap hasil jerih payah kita, akan tertimpa kesengsaraan, diusir oleh sang raja. Kalau tak akan setia kepada raja kita, bila kemudian kita menderita sakit, menjadi lemah karena tak bertenaga atau merasa bingung, lalu terang-terangan mengatakan bahwa hal itu keterlaluan. Karena itu belajarlah setia kepada raja, tetapi bila kita bertindak, jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan enggan diperintah, jangan iri, jangan dengki kepada kawan semajikan. Demikianlah bila melihat orang yang mendapat pujian, mendapat selir, melihat yang dikasihi oleh raja, kemudian hendak goyah kesetiaan kita. Jangan pemaling, akibat buruknya ialah jadi murung sakit hati. Tak akan dapat diobati, jampi tak akan mempan, niat tak akan terlaksana karena tidak dibenarkan oleh Sang Hyang siksakan dan karesian. Demikianlah bila kita menjadi anggota pasukan. Janganlah sampai mendapat marah. Kalaupun kita mendapat marah jangan sampai tidak berbakti kepada Nunangganan karena ia tanda Sang Raja. Bila kita mendapat perintah, jangan melupakan Sang Hyang siksakan dan karesian, agar kita tetap setia kepada tugas. Namun kalau ada yang diperintah ke utara, selatan, barat dan timur, janganlah siwok cantek, jangan simur cantek, jangan simar cantek, jangan dharma cantek. Iaitulah yang disebut catur yatna, 4 kewaspadaan. Inilah keterangannya. Yang disebut siwok cantek, adalah tergoda oleh makan minum. Yang disebut simur cantek adalah ikut perbuatan orang yang mencuri, merebut dan merangkum. Itulah yang dinamakan salah langkah. Yang disebut simar cantek adalah mengambil dagangan emas dan perak berlembar-lembar tanpa disuruh yang empunya barang. Ia salah jualan namanya. Yang disebut dharma canten ialah membantu pihak yang dibenci oleh raja kita. Disuruh mengambil, menangkap, atau pergi membunuh orang yang durhaka oleh raja, berganti jadi memberi hati karena ragu-ragu, karena terikat rasa kekeluargaan, karena saudara hal itu jangan dilakukan oleh seorang ulun. Suka terhadap yang dibenci oleh raja, benci terhadap yang disukai oleh raja. Hal itu tidak layak kita perbuat selaku seorang ulun. Ini untuk kita menurut kepada raja, supaya kita lama dijadikan ulun, agar kita lama diaku oleh raja kita. Ikuti Sang Hyang siksakan dan karesian. Lihatlah sang penguasa. Kalau raja marah kita pun harus ikut marah bersama raja. Kalau raja memuji kita pun harus ikut memuji bersama raja. Kalau tidak ikut memuji atau mencela bersama raja, itulah tanda mungkir bahwa kita berbakti kepada raja. Kalau kita diperintah pergi ke hutan, janganlah lupa baju dan selimut. Kalau tidak bersama raja, perhatikan peraturan dalam siksakan dan karesian. Peraturannya yaitu, jangan memetik sayur di ladang kecil orang lain, juga di kebun orang lain. Akan sia-sia hasil kita beramal baik. Batas kebun di hutan, kayu yang ditandai tali, pohon buah yang ditandai ranting, kayu bakar yang disandarkan, cendawan yang ditutupi, sarang tiwuan, odeng, lebah, engang, ulat kayu, parakan.
Atau apapun yang telah diberi simpul Babayan jangan diambil. Demikian pula menurunkan sadapan orang lain jangan sekali-kali dilakukan karena merupakan sumber dosa dan pangkal kenistaan dan noda. Kalau kita menemukan jalan, besar atau kecil, segeralah bercangcut dan berpakaian. Sebab mungkin kita berpapasan, berpandangan, dengan Gusti atau Mantri. Kita harus berada di sebelah kiri dan berjongkok. Bila bersua pujangga, Brahmana, Raja Pendeta, Mangkubumi, Putra Raja, kaya atau miskin, demikian pula bila bersua dengan Guru Loka, kita harus berada di sebelah kirinya karena dia itu Guru Sang Prabu. Ingat-ingat dalam siksa kandang Karesian dan perhatikan dalam godaan. Jangan berjalan mengiringi semua wanita larangan, semua rarahu lanjar agar tidak terkena godaan di perjalanan. Demikian pula memegang tangannya, duduk bersama-sama di atas catang, di balai-balai berdua saja, disebut godaan di tempat duduk. Berdiri di belakang rumah atau di halaman berdua saja, disebut godaan di tempat berdiri namanya. Menyahut orang batuk, mendeham, membuang dahak, demikian pula menyahut ibu-ibu yang menyanyi, disebut lembu memasuki gelanggang. Bersandar pada bekas orang suci duduk pada tiang, pada kayu, pada batu, padahal kita melihatnya dan setelah mereka pergi kita menggantikannya bersandar di situ, disebut lembu menantang. Itu semua perlu diingat kalau ingin terluput dari neraka. Demikian pula sepenginapan, setempat tinggal, seberanda, sebalai-balai dengan semua orang suci, semua wanita larangan, dinamakan kerbau sepemakanan. Ya semuanya perlu diingat, disebut perbuatan pemali namanya. Semua itu jangan sekali-kali ditiru oleh hulun semuanya. Kalau kita hendak membawa maka berbicaralah kepada penguasa. Kalau disetujui, rundingkanlah perihal sakitnya, matinya, hilangnya, kuburannya semua, bawalah. Tidak akan menjadikan aturan. Kalau tidak disetujui, jangan. Kalau berkeras hendak membawa dia, bila ia sakit harus diurus, bila mati atau hilang harus mengganti sendiri menurut kemampuan, karena itu hati-hatilah. Ini lagi, kalau kita kedatangan oleh semua pangurang, Dasa, Kalagara, Upeti, Panggeres Rema, tunjukkanlah rasa suka dalam tingkah kita, anggaplah seperti kedatangan sanak keluarga, saudara, adik, kakak, anak, sahabat, suan atau keponakan. Demikianlah ibaratnya. Namun bila ada rasa sayang pada kita, sediakanlah makanan, minuman, selimut, kain yang kita miliki. Resapkanlah puja dan berlindung kepada Hyang dan Dewata. Bila kita diperintah bekerja ke ladang, ke sawah, ke serang,